merancang pembelajaran dan asesmen. Ya, jadi dalam merancang pembelajaran yang pertama kita harus mengetahui karakteristik siswanya, yang ada di kelas, kemampuannya, sehingga kita bisa menyesuaikan antara materi dengan kemampuan peserta didik. Artinya kita apakan, misalnya siswa yang mau dikontekskan dulu materinya dikontekskan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, lalu kita masuk pada materi matematikanya. Itu kita harus menghubungkan antara pelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari anak. Ya, yang dulunya mungkin kalau perkalian bilangan bulat 3 kali 5 sama dengan ini 15, sekarang kita langsung buat. Misalnya uang jajannya anak-anak 10.000, dia tabung 2.000. Nah, dalam 1 minggu berapa tabungan yang bisa dapat? Jadi langsung betul-betul, oh ternyata perkalian matematika ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perkenalan karakteristik anak. Ya, karakteristik, kemudian kita berusaha menciptakan bahwa matematika itu adalah kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar konsep yang saya kita pelajari. Untuk Asesmen diagnostik biasanya dilakukan di awal tahun, kemampuan belajar matematikanya. Tapi untuk asesmen yang di awal pembelajaran itu saya lebih senang sebutnya tes awal, untuk melihat kesiapan kesiapan mereka dalam belajar pada materi itu. Karena tidak semua anak sama kemampuannya. Anak ada misalnya dia pintar di bilangan bulat, tapi ternyata ketika masuk ke bentuk aljabar kemampuannya tidak sama. Jadi pentingnya tes awal, jadi kesiapan belajarnya, kemudian sampai sejauh mana pengalamannya, supaya nanti pada saat belajar apa yang mereka sudah tahu tidak perlu nilai kita jelaskan. Itu pentingnya tes awal. tes awal ini dilakukan di setiap pertemuan. Bisa dilakukan setiap pertemuan, bisa juga pada saat masuk materi baru. Kenapa kita lakukan misalnya di setiap tes awal, setiap masuk materi, kalau ada waktu kita sudah rancang dengan baik, karena untuk memudahkan pengembalian fokus peserta didik. Kita tidak perlu ada siswa yang harus kita jelaskan, atau misalnya harus ada gambar atau ada media. Nah, di situ mungkin bisa kita sediakan kebutuhan peserta didik dia apa. Misalnya ada yang betul-betul susah sekali kita menjelaskan. Nah, mungkin bisa kita sediakan dia media khusus, media pembelajaran, alat peraga, dalam alat peraga, atau mungkin dalam bentuk video. Nah, bisa dia dengar, dia lihat langsung, sehingga dia bisa paham. Kemudian perbedaannya juga ini, selain daripada kesiapan belajarnya, kemampuan belajarnya, kemudian minat belajarnya. Misalnya dia kurang berminat di matematika. Kenapa dia kurang berminat di matematika? Karena dia merasa tidak membutuhkan matematika ini. Coba kita cari tahu siapa dia, apa yang dia kerjakan dia di rumah. Misalnya ada siswa yang penjual ikan. Coba bawa di ikan itu materi matematika, misalnya bilangan bulat, untuk menguji atau apa, bawa di situ, dia secara otomatis itu akan bisa jawab. Sudah pentingnya kita mengetahui siapa dia. Oh, di rumah ternyata dia menjual ikan. Oh, di rumah ternyata ada kiosnya. Nah, ini misalnya dia apa, seringnya apa. Kita bawalah pertanyaan itu untuk mencapai tujuan yang kita capai. Pertanyaan itu ke kehidupannya dia dalam matematika, supaya bisa. Artinya kalau dia sudah bisa jawab sesuai dengan konteks kehidupan sehari-harinya, berarti sudah paham dari materi itu. Jadi itu dikaitkan Berdasarkan dia belajar, berdasarkan apalagi kemampuannya. Ya, karena ada 3 diferensiasi konten, berarti materinya misalnya dilihatkan diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini tadi itu berdasarkan gaya belajar misalnya. Kemudian diferensiasi produk, hasil apa yang dibutuhkan. Jadi tidak semua ini dalam satu kali pembelajaran kita terapkan.
Bisa misalnya diferensi prosesnya saja kah, atau diferensiasi kontennya. Ya kita tahu, misalnya tes awalnya tadi kita sudah tahu, oh dia ini yang pintar di bagian ini, yang rendah di sini. Jadi versi prosesnya inilah yang kita banyak bimbing ini, yang punya kemampuan dia berkumpul bersama temannya. Karena ketika dia sudah berkelompok dengan temannya, artinya kita lebih mudah. Kemudian konten yang kita berikan, materi yang kita berikan tetap sesuai dengan tujuan pembelajarannya, tetapi mungkin dia dalam bentuk gambar, ada bentuk cerita yang susah, atau dalam bentuk langsung model matematika. Mengenai gaya belajar, misalnya ada yang kinestetik, yang tidak juga harus keluar karena sedang mengawasi. Iya Bu, itu yang saya bingungkan, di kinestetik ini memang harus digerakkan. Ya. Dan makanya dilihat berapa persen kinestetik di situ. Kalau memang lebih banyak kinestetik, ya mungkin boleh jadi, tapi siapa yang harus mengontrol? Karena ketika anak-anak keluar dari ruangan itu harus ada kontrol, harus ada tekniknya juga sebelum dia keluar, supaya pada saat sesuai dengan waktunya. Ya, tidak harus. Misalnya kan kita buat alat peraga yang dia gerak-gerakkan. Itu sudah dia tidak diam dia. Yang penting dia bisa lakukan pembelajaran itu dan dia tidak tertinggal dari materi itu untuk mencapai tujuannya itu. Kembali lagi ke pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuannya itu pencapaian tujuan belajar, dan dia belajar dengan nyaman. Meskipun dia ribut, tetapi dia bisa mencapai tujuan itu. Kenapa tidak? Tidak harus diam duduk, bukan lagi sama duduk. Ya, misalnya yang auditori, mungkin kita buat videonya di rumah, kita rekam suara penjelasannya, baru kita bawa survei dalam kelompok misalnya terus auditori. Misalnya hari ini kita mau belajar berdasarkan gaya belajarnya, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang gabungan, ada yang estetik. Yang misalnya kalau kita buat video yang khusus di auditori misalnya, atau yang biasanya itu dua-duanya, yang visual dengan auditori, bisa memberikan juga pembelajaran. Buat memang animasinya apanya, atau gambar-gambarnya apa, dia tinggal lihat secara langsung. Dan selain lihat penjelasannya kita, dia bisa lihat itu.